Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windia Amelia dengan NIM D1A021595. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai posisi presiden dan sekaligus menyuarakan pendapat saya mengenai isu penundaan pemilu serta wacana presiden 3 periode. Yang dimana kita ketahui bahwa saat ini sangat gaduh masyarakat, mahasiswa, dan beberapa kalangan mengenai wacana penundaan pemilu serta wacana presiden 3 periode. Karena perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode belakangan mencuat di publik, beragam reaksi pro dan kontra bermunculan menanggapi wacana masa jabatan presiden 3 periode. Bagaimana nilai wacana presiden 3 periode sangatlah masuk akal. Namun hal tersebut tentunya dapat melanggar konstitusi dan berimplikasi pada turunnya kesehatan demokrasi di Indonesia. Sekaligus menjadi kepala negara. Sebagai negara yang menganut sistem presidensil, tentu saja presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan menjadi kepala negara di suatu pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai undang-undang yang berlaku. Dan pada pasal 7 juga menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi menurut saya tidak setuju dengan penambahan 3 periode ini, karena jelas-jelas melanggar konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana di dalam konstitusi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode, itu pun dengan pilihan rakyat. Apakah lucu negara yang sistemnya presidensial, yang sistem demokrasi, yang dimana pemilihan kepala negara harus dilakukan dan disetujui oleh rakyat, dan pada tidak hanya melanggar konstitusi, penambahan 3 periode juga dapat merusak tatanan demokrasi bangsa Indonesia, yang dimana demokrasi bangsa Indonesia menegaskan bahwa pemimpin negara harus dipilih oleh rakyat dan berasal dari rakyat, yang dimana masing-masing atau semua warga negara itu berhak memilih presidennya dan berhak menjadi presiden di negara. Tidak hanya melanggar konstitusi, penambahan 3 periode juga dapat merusak tatanan demokrasi bangsa Indonesia, yang dimana demokrasi bangsa Indonesia menegaskan bahwa pemimpin negara harus dipilih oleh rakyat dan berasal dari rakyat, yang dimana masing-masing atau semua warga negara itu berhak memilih presidennya dan berhak menjadi presiden di negara. Dan apalagi dengan alasan bahwa penambahan 3 periode ini berdalih karena program yang dijalankan oleh Jokowi belum selesai. Saya curiga bahwa penambahan 3 periode ini menguntungkan bagi kekuasaan di bawahnya seperti DPR dan lain-lain, yang dimana kita ketahui jika berlangsungnya 3 periode maka pemerintahan di bawahnya juga akan ikut menambah kekuasaan begitu. Jadi ini haus akan kekuasaan, bukan memikirkan bagaimana negara ke depannya, tapi ini lebih condong ke ingin memperpanjang kekuasaan. Jelas-jelas Presiden Joko Widodo mengatakan dengan tegas bahwa dia menolak 3 periode dengan alasan bahwa itu akan melanggar konstitusi. Berikut cuplikannya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat
menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Meski sudah menolak secara tegas wacana 3 periode oleh Presiden Joko Widodo, beberapa politikus seperti Pak Luhut berbicara bahwa 110 juta netizen Indonesia setuju dengan Jokowi 3 periode. Dan di sini dapat kita lihat itu digantikan oleh kata netizen. Di sini kita lihat bahwa ada kebohongan atau manipulasi masyarakat melalui media. Dan belakangan ini juga mencuat isu penundaan pemilu, yang dimana penundaan pemilu serta wacana 3 periode ini sama-sama melanggar konstitusi bila akan dilakukan salah satu dari kedua itu. Jadi seperti tidak menemukan solusi pemerintah Indonesia terhadap penundaan pemilu maupun wacana 3 periode ini. Jadi intinya di sini saya sangat tidak setuju dengan wacana 3 periode yang dimana itu akan melanggar konstitusi dan merusak tatanan demokrasi bangsa Indonesia. Dan kita ketahui bahwa masih banyak anak muda yang lebih kompeten dan mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin negara. Dan mekanisme presiden dilakukan secara pertanggungjawaban moral, politik, dan pertanggungjawaban hukum. Jadi sudah jelas di sini presiden harus bertanggung jawab dalam mengamanahkan konstitusi Republik Indonesia. Janganlah egois dalam berkuasa, namun egoislah dalam melihat kekurangan negara serta masyarakat yang harus dipenuhi. Sekian.